sekalian, bapak-bapak sekalian, kondisi Jumat kemarin itu yang kami sampaikan kepada publik, yang perlu kita sampaikan kepada publik adalah yang biasanya itu pelibatan Bapak Ibu tentara dalam hal penggusuran, tapi Jumat kemarin enggak. Jumat kemarin itu posisinya itu tentara yang menggusur, jadi bukan pelibatan, ya. Jadi pihak lurah, terus juga kecamatan, kota, sampai provinsi bahkan nasional, pemerintah pusat, ini posisinya warga harus berhadapan dengan tentara. Ya. Jumat kemarin posisinya warga dihadapkannya itu dengan tentara. Ya, orang yang dilatih untuk pegang senjata. Kita punya apa Bapak Ibu? Ya. Kita nggak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Ya. Jadi kita harus apa kalau pihak lurahnya bilang angkat tangan, dilempar ke kecamatan, dilempar ke kota, maka pada detik ini juga ya kami memanggil seluruh unsur pemerintahan, ya nggak boleh ada yang angkat tangan. Ini tanggung jawab kalian, ya ini tanggung jawab kalian. Tidak ada istilah warga liar, ya. Warga Kampung Tongkol Dalam di sini adalah warga negara Indonesia. Hidup, ya mereka punya hak untuk hidup. Mereka punya tempat tinggal yang layak. Dan hak untuk tempat tinggal yang layak itu sudah diatur, itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Dan yang perlu diperhatikan juga, tadi saya dapat informasi bahwa besok di hari Senin itu ada informasi mau dibersihkan lagi ya Bapak Ibu ya. Maka tolong disampaikan ya rekan-rekan media ya, dan memanggil juga unsur-unsur dari mahasiswa, unsur dari guru dan juga warga masyarakat sipil lainnya untuk bersolidaritas ke Kampung Tongkol Dalam. Karena bisa jadi besok ya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini yang sudah tidak punya tempat tinggal lagi, ya, akan dipaksa untuk meninggalkan Kampung Tongkol Dalam yang sudah warga tinggal di sini. Bahkan ada yang sebelum tolnya ada ya Bu ya. Ada warga yang sudah tinggal di sini sebelum tolnya dibangun, gitu. Jadi kami semua di sini berharap ada tanggung jawab dari pemerintah, ya jangan lagi lempar-lemparan. Segera besok kirimkan perwakilannya untuk datang turun langsung ke sini, jangan cuma kampanye doang ya Bu ya. Itu kami panggil besok hari Senin di tanggal 20 Januari 2025 untuk datang ke Kampung Tongkol Dalam, ya melaksanakan kewajibannya, karena warga Kampung Tongkol Dalam itu punya hak atas tempat tinggal. Ya, ada banyak ibu-ibu di sini, ada banyak lansia dan juga anak-anak di sini. Ada ibu hamil juga ya Ibu ya. Itu dulu. Tadi mau ditambahkan, mungkin tadi ada yang terlewat ya Ibu Bapak. Jadi Teh Imas ingin menjelaskan lebih lanjut kenapa warga akhirnya mengambil uang kompensasi 10 juta itu. Silakan Teh. Ya, saya sampaikan di sini kenapa warga di dalam toko ini maksudnya sampai pada titik dia mengambil uang 10 juta. Satu, karena diintimidasi bahwa mau ambil atau tidak uang itu cuma tetap kita bongkar. Yang kedua, karena sampai jam berapapun warga itu didatangi suruh ambil uang, tetap disuruh ambil uang, apapun alasannya ambil uang. Dengan alasan saya pun pribadi mengajukan bahwa saya tidak mau dibayar 10 juta. Karena apa? Bukan karena saya tidak bersyukur atau tidak menerima uang itu. Andai saja ada pilihan untuk relokasi ke rusun ataupun tempat tinggal yang lebih layak, saya tidak akan ambil uang itu Pak. Saya nggak butuh uang 10 juta, bagi saya uang 10 juta itu besar. Tetapi jika ada pilihan deposit relokasi ke tempat yang lebih layak, saya lebih ambil tempat tinggal. Beliau menjawab, itu bukan urusan kami, itu bukan ranah kami. Silakan Ibu selesaikan dulu ambil uang
nanti ibu urus sendiri tempat tinggal atau rusun. Maka dari itu warga semua mengambil uang kiriman 10 juta tersebut dikarenakan ya sudah tidak ada lagi titik penerangan dari kelurahan, Pemda setempat dan pihak-pihak kecamatan Kelurahan Ancol, Jalan Tongkol ini. Jadi kenapa ada alasan warga kan sudah dibayar 10 juta karena mereka memaksa, karena mereka mengintimidasi saya warga Tongkol semua untuk mengambil uang kompensasi 10 juta tersebut. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media. Ada bikin apa? Tentang masalah pengambilan mas. Mohon maaf ini ada tambah sedikit. Memang pada tanggal berapa nih yang kemarin suruh ambil tanggal 27 gitu. Itu memang warga diintimidasi. Kamu ngambil, nggak ngambil tetap rumah. Ini saya punya salah satu warga yang tidak mengambil, yaitu nomor KJS-nya nomor 92. Mereka tidak ngambil tapi tetap tempat tinggalnya tetap. Artinya apa? Yang dilakukan oleh TNI itu benar-benar kejam dan tidak manusiawi. Ini bukti. Memang kalau kita nggak ngambil semua pasti nggak habis, akan rata. Maka alternatif warga dengan terpaksa kita tetap diambil. Karena juga kami juga memerlukan dana untuk hidup selama kami dituduh dan tidak ada tempat kita kembali. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak, media, teman-teman media bisa melihat, maksudnya di sini kan sudah rata ya, tapi di sana masih ada parkir truk ya, sudah disedot. Ya mungkin itu juga menjadi keresahan warga, kenapa dan di sini dianggap sur, tapi tetap dijadikan sebagai tempat parkir. Kenapa tidak? Ya tempat ekspedisi itu. Kenapa kok berlakunya seperti itu? Kalau memang kolong tol ini memang harus steril sekalian semua aja gitu. Kita mas kita ini. Ya, yang membuat kejagalan kami warga setempat ini nggak mau dibongkar karena apa? Karena berdirinya ekspedisi parkir. Kenapa kalau memang harus disterilkan, kenapa mereka tidak dihabiskan juga? Karena di sini bukan hanya kehidupan untuk anak-anak sekolah aja, untuk yang punya lapak plastik, ya kan, karena mereka mata pencaharian dari situ. Itu juga digusur paksa. Jika mereka harus pergi dari sini, mereka juga bingung harus kemana untuk memulai lagi usahanya, untuk memulai lagi menghidupi keluarganya. Sedangkan yang di depan ini ekspedisi masih berdiri kokoh tanpa disegel sedikit pun. Listrik pun dimatiin, sekarang sudah hidup kembali. Ada apa dengan warga kolong tol ini sehingga harus pergi? Dengan alasan mereka akan membuat penghijauan atau membuat jalur hijau di sepanjang kolong tol Jalan Tongkol ini. Sedangkan ekspedisi berdiri di tengah-tengahnya. Jadi itu yang membuat kejanggalan warga. Kalau memang harus pergi, ya bagaimana solusi terbaiknya, karena kita dijanjikan bahwa kita nanti keluarnya dari kolong ini akan diganti oleh pihak CNNP dengan penggantian dihitung per meter. Tapi pada nyatanya tetap jatuh pada penanganan TNI Kodam Tongkol. Ini ada lagi kalau ada Cukup mas.